Pengacara Tamkin menyarankan pada TKI untuk tidak menunggu terlalu lama jika membutuhkan bantuan. Jika gaji tidak dibayar selama beberapa bulan atau bahkan sampai tahunan, mungkin saja ini karena pengguna memang tidak memiliki uang untuk membayar gaji atau bahkan membeli tiket untuk pulang ke negara asal. Selain itu harus dipahami bahwa batas waktu untuk bekerja adalah 2 tahun. Sementara untuk kasus kekerasan fisik dan seksual bisa dilaporkan kapanpun. Tahun lalu, saya menangani kasus seorang perempuan Indonesia. Dia dipukuli oleh sang sponsor dan istrinya dengan kayu dan besi, dan itu terlihat sangat jelas di wajah dan tubuhnya. Dia datang ke kantor kami. Kami lalu membawanya ke rumah sakit dan mendapat sebuah laporan resmi. Saya lalu mengajukan kasus ini ke pengadilan dan memenangkannya. Beberapa kasus tidak memiliki bukti kuat karena tidak adanya bekas yang ditinggalkan. Mungkin karena kejadiannya sudah lama. Karena apabila saya ingin membawanya ke pengadilan, saya membutuhkan bukti berkas, laporan, gambar, saksi, seperti itulah. Sulit untuk menang apabila saya tidak memiliki bukti atau berkas yang meyakinkan. Ya Allah, Ibu, jadi saya teh ke sana bakal dipukulin apa tuh kumaha atunya Ibu, atau saya teh jadi takut. Ya enggak gitu, Mira. Saya udah 6 tahun jadi TKI juga nggak dipukulin kok. Mira, kalau kamu mengikuti pelatihan dengan baik, tentunya kamu bisa bekerja dengan baik, sehingga tidak ada alasan buat majikan untuk marah. Perlu teman-teman ingat, apabila majikan itu marah-marah, tentunya karena mereka menemukan masalah. Ada di beberapa budaya tertentu yang mereka suka berbicara dengan keras. Tapi hati-hati kalau setiap kali mereka teriak dan teman-teman langsung lapor, pasti merepotkan diri sendiri itu. Bagaimana Bu Dewi? Iya betul, jadi kalau pengguna kita melakukan kekerasan seksual atau melakukan kekerasan, itu adalah suatu tindakan kriminal. Dan kita semua harus melaporkannya. Tugas dari pengacara itu mengumpulkan semua bukti-bukti. Dan saya mohon dengan sangat, kalau sampai terjadi dengan teman-teman yang namanya pemerkosaan, mohon jangan dibersihkan dulu. Karena itu bisa menjadi barang bukti. Teman-teman bisa lari ke KBRI atau ke LSM seperti Tamkin ini, gitu. Jadi, baiknya gimana? Ke polisi dulu? Karena kita warga negara asing, pasti cukup sulit. Mungkin saja mereka akan membela warga negaranya lebih dahulu, karena itu kita harus hati-hati. Waktu saya di Saudi, ada seorang teman yang melapor ke polisi kalau dia diperkosa. Tapi yang terjadi adalah dia malah ditangkap dan dituduh berzina dan berhubungan dengan laki-laki yang sudah menikah. Ya, tapi belum tentu sih di semua negara Arab seperti itu. Tapi yang terbaik adalah teman-teman segera pergi ke KBRI dan LSM dan mencari orang yang bisa menolong kita. Ada cerita menarik juga nih Mbak Dian. Jadi teman aku ini berhasil mencegah kakak bosnya untuk memperkosa dia loh. Mbak Anissa, bagaimana caranya? Jadi dia selalu mengunci pintu kamarnya dan selalu di tempat tidurnya itu sampingnya ditaruh gelas sama sendok. Nah, sewaktu-waktu kakak bosnya ini mau memperkosa dia, gelas sama sendoknya itu dipukul sekencang-kencangnya ya, sambil berteriak. Secara otomatis kan kakak bosnya itu nggak akan jadi memperkosa kan? Terus juga ada teman aku sesama orang Indonesia yang sekolah di sana yang mau membantu menjadi penerjemah. Oh, iya. Ada juga nih teman saya ya yang pernah mencari bantuan pada sesama orang Indonesia yang tinggal di sana. Kebetulan dia bekerja di sana, tapi bukan sebagai TKI seperti kita. Dia bekerja di perusahaan apa gitu ya, saya lupa. Jadi teman-teman, kalau misalnya tidak menemukan KBRI atau LSM yang terdekat, teman-teman bisa segera pergi ke warnet dan mencari bantuan lewat Facebook misalnya. Lalu mencari teman yang berada di daerah yang sama dengan teman-teman tinggal. Kamu harus lari kalau mengalami kejadian seperti ini. Tapi harus cepat-cepat melapor. Karena kalau tidak, pengguna itu mereka bisa lebih dulu yang melapor. Nah, kalau sudah begitu, teman-teman bisa dianggap buronan. Betul sekali teman-teman. Resikonya akan cukup besar apabila teman-teman melarikan diri. Ayo kita nonton videonya.